Selamat pagi. Materi berikutnya adalah penderetan fungsi. Jadi, kemarin sebelumnya kita sudah belajar tentang deret kuasa. Bagaimana cara mencari interval atau selang konvergensi dari sebuah deret kuasa. Nah, untuk apa deret kuasa itu? Salah satu gunanya deret kuasa itu bisa kita pakai untuk menderetkan fungsi. Apa maksudnya? Anda perhatikan deret berikut ini. Ini sudah saya pakai juga untuk contoh kemarin. Jadi kita sudah tahu deret kuasa dalam X ini, X pangkat N, itu adalah sebuah deret kuasa yang konvergen pada interval -1 sampai 1. Karena kalau kita lihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda, deret ini itu adalah deret geometri yang rasionya X. Karena setiap dua suku yang berdekatan, kalau kita hitung rasionya adalah X. Dan kita tahu deret geometri yang suku pertamanya 1 dan rasionya X itu jumlahan sampai suku tak berhingganya itu adalah A per 1 min R. Berarti 1 per 1 min X. Selama X-nya terletak antara -1 sampai 1. Jadi, kalau kemarin kita berhenti sampai mempelajari kapan deret ini konvergen. Ya, jadi kemarin kita sudah tahu deret ini konvergen kalau X-nya antara -1 sampai 1. Nah, selanjutnya bisa dilanjutkan pertanyaannya, kalau deret ini konvergen, maka konvergennya ke berapa? Konvergennya kemana? Dan kita lanjutkan, deret ini konvergen ke fungsi ini. Jadi jumlahan dari deret ini itu akan menuju ke 1 per 1 min X, atau bisa saya tuliskan seperti ini. Gitu. Nah, jadi sekarang yang Anda perhatikan, saya punya fungsi 1 per 1 min X. Fungsi ini ternyata bisa saya gantikan dengan deret ini, deret 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 plus X pangkat 4 dan seterusnya, selama X-nya ada dalam interval -1 sampai 1. Ilustrasi gambarnya seperti ini. Jadi yang biru, kurva yang biru ini adalah kurva Y sama dengan 1 per 1 min X. Ini kurva yang biru. Ya, kemudian kurva yang merah ini adalah kurva dari potongan-potongan deret yang kita punya tadi. Ingat ya, deretnya tadi X pangkat N, sederhana saja. Kalau saya ambil suku pertamanya saja, 1 cuman, gitu kan. Nah, kalau itu saya gambar fungsinya, jadi saya hanya mengambil suku pertamanya saja, Y sama dengan 1, grafiknya adalah garis lurus ini yang melewati titik 0,1, ya, garisnya sejajar sama sumbu X. Nah, yang kita perhatikan di sini cuma di interval -1 sampai 1. Kita nggak lihat interval yang lain. Kenapa? Karena itu tadi interval konvergensinya ada di sini. Ya, maksudnya apa? Anda lihat lagi sekarang kalau saya panjangkan, saya ambil dua suku dari deret tadi, 1 plus X. Maka kurva saya yang tadinya kalau cuman Y sama dengan 1 itu garis lurus yang ini, yang merah ini, sekarang yang kedua jadi garis lurus yang ini. Sudah agak miring. Kalau saya panjangkan lagi, 1 plus X kuadrat akan jadi ini, parabola ini, kan dia jadi parabola. Gini. Nah, kalau saya panjangkan lagi sampai suku ke-9, jadi yang ini kurvanya. Nah, jadi Anda perhatikan bahwa semakin panjang saya mengambil sukunya, maka pada interval -1 sampai 1,
kurva dari deret ini akan semakin mendekati kurva yang biru ini, akan semakin menyerupai kurva yang biru, dengan catatan hanya pada interval min 1 sampai 1. Jadi maksudnya, saya bisa mendekati sebuah fungsi, ini fungsi kalau kita buat lebih umum, saya bisa punya fungsi fx sembarang, gitu ya, saya dekati dengan sebuah deret kuasa. Nah, pertanyaannya tinggal deret kuasanya yang seperti apa. Kemarin sudah kita pelajari bahwa bentuk deret kuasa itu pasti kayak gitu, pasti Cn x min A pangkat N. Maka nanti yang membedakan satu deret kuasa dengan deret kuasa yang lain, berarti kan cuma Cn-nya saja. Nah, jadi kuncinya menemukan deret kuasa yang tepat untuk fungsi tertentu, kuncinya ada di menemukan koefisiennya, Cn-nya. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita bisa mengikuti pendekatannya Taylor dan Maclaurin ini. Jadi ini sebetulnya sama. Yang pertama, menurut Taylor, sebuah fungsi f itu bisa didekati dengan deret kuasa seperti ini. Jadi kalau Anda perhatikan, X min A pangkat N-nya sama, ini semua yang di depan ini adalah Cn-nya. Jadi kalau kita mau pakai deret Taylor, berarti Cn-nya itu adalah turunan dari fungsi ini di A, di pusatnya, dibagi sama N faktorial. Turunannya ini sesuai N-nya, jadi kalau N-nya 0, ya berarti turunan ke 0 itu berarti fungsinya aslinya. Kalau N-nya 1 berarti turunan pertama, N-nya 2 turunan kedua, dan seterusnya. Nah, deret Maclaurin itu adalah deret Taylor yang pusatnya di 0. Jadi kalau disuruh mencari di sekitar X sama dengan 0, maka itu sama saja Anda mencari deret Maclaurin. Jadi kalau Anda perhatikan ini bedanya, yang Taylor itu secara umum A-nya boleh berapa saja. Maclaurin itu adalah bentuk khusus dari deret Taylor kalau A-nya 0. Ya, saya contohkan sekarang. Misalnya saya punya fungsi ini, fx sama dengan e pangkat x. Ya. Diminta menentukan deret Taylor-nya tapi di sekitar x sama dengan 0. Jadi ini sama aja saya disuruh mencari deret Maclaurin-nya sebetulnya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ini saya tulis di sini kecil-kecil untuk mengingat yang tadi bentuk deret Taylor itu seperti ini, gitu ya. Jadi kuncinya adalah mencari pola dari turunannya. Nah, maka sekarang kalau saya punya fx-nya itu adalah e pangkat x, gitu ya. E pangkat x itu saya cari, saya mencari di sekitar x sama dengan 0, ya. Berarti saya cari dulu, ini fx-nya e pangkat x. Berarti kalau saya hitung f0, gitu ya, kan berarti e pangkat 0. Nah, e pangkat 0 itu 1, gitu ya. Terus saya cari turunannya, turunan pertama. E pangkat x turunannya kan tetap e pangkat x. Berarti nilai turunan pertamanya di 0 juga tetap 1. Nah, dari sini saya sudah bisa tebak, saya tidak perlu cari banyak-banyak, saya cari sampai turunan pertama saja, saya tahu ini turunannya akan terus e pangkat x. Maka berarti nilai turunannya di 0 ya terus sama dengan 1. Berarti kan turunan ke n di x, turunan yaitu tetap e pangkat x, yang berarti turunan ke n di 0 itu tetap 1. Jadi kalau saya masukkan ke bentuk umumnya ini, berarti e pangkat x itu kalau dibuat jadi deret kuasa, dia akan jadi sigma, fn-nya bisa saya ganti 1 per n faktorial, karena A-nya 0, jadi ini kan nanti X min 0 begini pangkat N. N-nya mulai 0 sampai tak hingga. Atau, nah, kalau saya sederhanakan, ini bisa saya tulis
X pangkat N per N faktorial. N sama dengan 0 sampai tak hingga. Gitu. Jadi, fungsi ini, E pangkat X itu ternyata bisa saya dekati dengan deret kuasa ini. Jadi ini itu sama dengan E pangkat X tadi. Gitu. Nah, karena kemarin sudah belajar menentukan interval konvergensi, jadi Anda nanti juga bisa menentukan setelah tahu, oh, E pangkat X itu sama dengan X pangkat N per N faktorial, asalkan X-nya terletak pada interval berapa, berarti Anda cari interval konvergensi deret ini. Gitu. Ya, contoh selanjutnya, kalau fx-nya ln x misalnya, ini ya sama seperti tadi, saya cari dulu ini sekarang di x sama dengan 1 ya, jadi saya cari dulu ini fx-nya ln x gitu ya, berarti di 1 f1 itu 0, itu ya, ln 1 itu 0 kan. Terus turunannya f aksen x, ln x itu turunannya 1/x. Kalau saya cari di 1 berarti ini 1. Ya. Kalau sampai sini saya belum mendapatkan polanya, ya saya cari turunan keduanya apa ya. Turunan keduanya ini berarti kan min 1 per x pangkat 2. Kan 1/x itu x pangkat min 1 gitu ya. Kalau diturunkan kan berarti min x pangkat min 2 atau min 1 per x kuadrat. Nah, ini berarti kalau saya hitung turunan keduanya di 1, hasilnya adalah min 1. Ya, kalau sampai sini belum bisa menebak, saya teruskan nyari turunan ketiga. 3, gini ya. Turunan ketiganya berarti 2 per x pangkat 3. Ya, ini berarti turunan ketiga di 1 itu jadinya 2. Nah, perhatikan satu yang sudah kita perhatikan tandanya ternyata berganti-ganti, habis plus, min, plus. Ya, berarti sekarang kalau Anda sudah bisa menebak ya silahkan, kalau belum dicari lagi turunan keempatnya apa gitu. Turunan keempatnya kan berarti min 2 kali 3 per x pangkat 4. Atau kalau saya hitung x-nya 1, ini berarti min 3 faktorial per 1. Tuh ya. Nah, kalau saya sudah bisa mendapatkan polanya, saya tebak sekarang kalau gitu, ini kalau turunan ke N, saya tebak langsung di. Kalau di X kan berarti min 1, pangkatnya kalau turunan pertama positif, kedua negatif, ketiga positif lagi. Berarti pangkatnya malah kebalikannya. Kalau N-nya genap, dia harus gasal. Jadi ini saya buat jadi N plus 1. Kali, kalau 4, 3 faktorial. Kalau 3, 2 faktorial. Kalau 2, ini 1 faktorial. Kan kalau 1 ini 0 faktorial kan juga 1. Berarti berkurang 1. Ya, jadi ini N min 1 faktorial per X pangkat N. Ya, jadi setelah kita mendapatkan pola Fn-nya, sekarang kita masukkan ke rumus Dirac-Taylor yang seperti yang sudah saya tuliskan di bawah ini untuk mengingatnya. Ya, jadi fungsi kita ln, maka artinya ln X itu sama dengan sigma N-nya dari 0 sampai tak hingga Fn
di X sama dengan 1, tadi sudah kita cari, ini kan berarti tinggal mengganti X-nya dengan 1. Gitu ya. Kalau X-nya diganti 1, ini jadi 1 pangkat N, 1 pangkat N itu berapapun N-nya, hasilnya adalah 1. Jadi ini menjadi min 1 pangkat N plus 1 kali N min 1 faktorial dibagi dengan N faktorial dari rumusnya, kemudian dikalikan dengan X min 1 pangkat N. Nah, yang deret ini kalau saya sederhanakan, karena di pembilangnya ada N min 1 faktorial, penyebutnya N faktorial, ini bisa saya sederhanakan menjadi min 1 pangkat N plus 1-nya tetap, yang ini menjadi per N saja. X min 1 pangkat N. Jadi artinya ln X kalau kita rubah menjadi bentuk deret kuasa di sekitar X sama dengan 1, maka deretnya menjadi seperti ini. Kalau nanti Anda mau memeriksa interval konvergensinya, yang jelas pusatnya pasti di 1 gitu ya. Nah, Anda tinggal mencari jari-jari konvergensinya. Yang itu bisa Anda cari dengan cara seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Ya. Nah, kemudian tadi deret Maclaurin itu adalah bentuk khusus dari deret Taylor. Nah, ini ada lagi deret binomial, itu adalah bentuk khusus dari deret Maclaurin. Jadi deret Maclaurin untuk fungsi 1 plus X pangkat M, dengan M-nya konstanta sembarang, itu bentuknya seperti ini. Nah, deret ini namanya deret binomial. Karena ini koefisiennya itu, ini kita sebut dengan koefisien binomial. Nanti sering Anda temui di statistik, kalau Anda belajar statistik, probabilitas, gitu, ini sering ketemu sama koefisien binomial ini. Gitu loh. Ya, ini disebut deret binomial yang dia konvergen mutlak untuk interval konvergensinya ini, min 1 sampai 1. Nah, contoh penggunaannya bagaimana? Jadi misalnya punya fungsi kayak gini, fx-nya 1 per 1 plus x. Gitu. Ini tuh kan bisa saya tulis sebagai 1 per 1 plus x itu kan bisa saya ganti jadi kalau saya tulis supaya kayak tadi, ini jadi 1 plus x pangkat min 1. Gitu ya. Jadi seperti ini, tapi m-nya min 1. Nah, sehingga kalau disuruh nulis deret binomialnya apa, ya Anda tinggal ikuti saja. Jadi ini tadi salah satu contoh juga, kalau tidak bisa ditulis notasi sigmanya, boleh ditulis sukunya satu-satu, gitu ya. Boleh ditulis suku demi suku secara eksplisit. Ini 1, min X karena M-nya min 1, min ini M-nya 1, terus M min 1, berarti min 1 gitu ya, jadi min 2 per 2 faktorial kali X pangkat 2. Min lagi, ini min 2 kali min 3 per 3 faktorial X pangkat 3. Dan seterusnya. Yang kalau disederhanakan, ini berarti jadi 1 min X, min ketemu sama min jadi plus, ini 2 bagi 2 habis, tinggal X kuadrat, ini min sama min jadi min, 2 kali 3, ini juga 3 faktorial, habis lagi jadi X pangkat 3. Nah, sampai sini saya bisa tebak suku berikutnya, pasti plus X pangkat 4, ini min X pangkat 5, plus, dan seterusnya. Nah, jadi sekarang kalau disuruh nulis notasi sigmanya, jadi bisa malahan. Sigma min 1 pangkat, tinggal kita lihat ya, kalau saya mulai dari N-nya 0 sampai tak hingga,
maka ini pertamanya positif, jadi ini harus pangkat N gitu ya. Terus X pangkat N. Supaya terpenuhi ini. Tuh. Ya, ini contohnya. Jadi nanti kalau deret binomial itu berarti yang ganti-ganti cuman M-nya ini saja. Ya, ini latihannya. Anda tentukan seperti tadi, gitu. Jadi ada fungsi sin X sama satunya akar X. Gitu. Saya minta menentukan deret Taylor-nya di yang sin X di X sama dengan Pi, yang akar X di X sama dengan 4. Caranya bagaimana? Caranya sama kayak tadi. Dicari dulu pola turunannya di X sama dengan Pi untuk yang pertama. Yang kedua, dicari pola turunannya di X sama dengan 4. Sampai Anda bisa menyusun deret Taylor-nya. Ya, silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan, bisa diajukan melalui media-media yang sudah kita sepakati bersama. Selamat belajar.